barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jud. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Masih diizinkan kita untuk menghambakan diri mengikuti titah dan perintahnya. Mudah-mudahan lurus di atas sunnah nabinya. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa kita nikmati sampai kita mati. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Dan selesai al-aslu tsani, yaitu landasan dakwah ahli hadis. Yang kedua yaitu al-ilmu, yaitu talabul ilmi, itu basic ilmu. Terakhir kemarin tentang orang-orang yang atau sifat alim yang berhak diminta fatwanya. Sahih? Dah selesai belum tuh? Belum ya? Belum ya, Bang? Oh. Baik. Baru sampai kepada ini kemarin, bahwa mesti mu'tadilan wasatan, mesti tidak berlebihan mutasyaddid dan tidak pula mutasahil yang terlalu memudahkan. La mutasyaddidun fi dinillah, tidak mutasyaddid istilahnya tegak tali terus, tidak ada kendornya, gaspol terus. Dan tidak pula lemah sekali mutasahil, serba boleh aja semuanya, asal ada pendapat yang membolehkan, boleh semua, walaupun pendapat itu ghairu mu'tabar. Ini juga tidak patut diminta fatwanya ya, sampai orang-orang yang bacaco pun, kalau orang bacaco yang pandai bahasa Suryani pun biarkan aja, nanti paham sendiri, itu dibiarkan juga. Yang jelas-jelas begitu, tapi tetap juga ada kemungkinan benarnya, berarti orang tidak benar, orang tidak benar. Dan tidak pula fayatatallabullah murkhas fi zalil ulama, karena yang seperti ini akan mencari-cari rukhsah dari pendapat-pendapat ulama yang tergelincir. Mereka tergelincir tapi berpegangan pada orang yang tergelincir. Akhirnya iya, tergelincir bersama kita.
Makanya kaum muslimin muslimat, para ulama dulu seperti Andhar bin Shumail dan Abu Asim An-Nabil mengatakan, iyyakum wa zallatal alim. Jangan dekat-dekati tempat tergelincirnya para seorang ulama. Karena kalau kita dekati tempat tergelincirnya, kita ikut tergelincir. Seperti ada yang mengatakan zallatul alim zallatul alam. Zallatul alim zallatul alam. Seorang ulama yang tergelincir membuat dunia semesta tergelincir. Nah, kalau ini metodenya juga tak patut diminta fatwanya, karena dia akan ikut menggelincirkan orang. Bapak jauh ya, situ tergelincir ulama. Hati-hati berjalan tak tergelincir tuhnya. Dah jelas tempat setiap lewat situ tergelincir pakai juga. Tak mungkin lah. Kecuali tak ada jalan lain, semuanya licin. Ya, semuanya terlincin, ada yang terjungkal, ada yang itu lain lah. Terpaksa pilih yang paling mudah kan, daripada terlentang lebih baik terjerembab kan itu. Daripada terlentang mata, lebih baik mana yang bagus, terjerembab atau terlentang? Tengok kan. Artinya tidak ada pilihan. Tapi kalau ada jalan yang tak tergelincir, ya tak tergelincir, kita ambil jalan yang tak tergelincir tadi. Misal masalah sekarang orang ribut-ribut masalah musik kan, masalah musik. Nah, ya, ada ulama yang tergelincir situ seperti Ibnu Hazm yang berpegang pada hadis tidak sahih, hadis tentang musik. Ya, ijtihad beliau waktu itu menyampaikan pada masalah itu. Tidak ada yang sahih katanya. Sebab dia jangankan hadis yang seperti ini. Imam At-Tirmizi aja kata dia tidak dikenal. Padahal beliau adalah salah satu dari imam yang paling dikenal dalam hadis. Sah? Itu kita ikuti juga Ibnu Hazm dalam masalah ini. Imam Tirmizi Muhammad bin Isa bin Surat katanya ghairu majhul. Maka sampai Imam Zahabi marah sama dia. Bal antal majhul ya Ibnu Hazm. Kalau At-Tirmizi majhul, berarti kamu yang majhul. Imam salah satu dari imam hadis yang 6. Kan imam hadis kan 6 yang paling masyhur. Siapa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Dibilangnya majhul. Nah, demikian juga dalam masalah ini dia katakan tidak ada hadis karena dia pedoman pada hadis Sahih Bukhari yang muallaq. Padahal hadis yang muallaq ini mausul di luar Sahih Bukhari. Di luar, kalau sudah mausul artinya apa makna mausul Ustaz? Tak tahu ya. Dalam Sahih Bukhari sanadnya terputus, muallaq. Tergantung. Kalau tergantung kan tak bersambung lah. Tengok barang tergantung. Bersambung? Kan tak bersambung. Tergantung. Nah, barang tergantung ini tersambung di luar Sahih Bukhari. Dan sambungannya sahih. Ya, sambungannya sahih. Abu Bakar Al-Isma'i dalam Mustakhraj mensahihkannya, Abu Nu'ail Al-Asbahani mensahihkannya, Ibnu Sakan mensahihkannya, Ibnu Mandah mensahihkannya, Al-Qadhi Iyad mensahihkannya, Al-Daraqutni mensahihkannya, Ibnu Hajar mensahihkannya, Al-Baihaqi mensahihkannya. Lalu antum pegang juga pendapat Ibnu Hazm yang tergelincir, akhirnya antum tergelincir bersama dia. Kalau dia bilang tidak ada yang sahih, kita katakan ada 7 hadis masalah itu, 5 sahih, 1 hasan, 1 dhaif. Itu tidak cukup loh. Jelas ya? Tapi ada juga yang sampai hari ini berpegang dengan pendapat Ibnu Hazm. Akhirnya berpegang pada orang yang tergelincir. Dia berpegang pada orang yang tergelincir. Tergelincir juga. Makanya yang seperti ini, yang suka pegang yang tergelincir, maka menggelincirkan. Yang berpegang pada pendapat yang menyimpang, berarti dia ahli
Wih, berpegang pada yang menyimpang, berarti ahli penyimpangan. Nah, orang yang menyimpang bagus. Nah, jadi kaum muslimin dirahmati Allah. Jadi orang yang mutasahil nanti akan cari-cari rukhsah. Karena memang masyarakat suka rukhsah. Suka rukhsah, suka yang ringan-ringan. Masyarakat umumnya ingin yang ringan-ringan. Ini pas kurban kemarin banyak yang nanya tuh apa cara tidak dikasih upah, tidak mau yang bekerja, kerjakan oleh yang berkorban. Oh, tidak ada yang mau berkorban, berdosa dia. Dia tidak mau korban, tidak dapat pahala, dia rugi. Ya, tapi yang namanya korban tak boleh diambil untuk upah. Jangan pakai modus, jangan pakai hila. Oh, ada yang bolehkannya. Antum tergelincir dengan orang yang membolehkan itu. Yang membolehkan itu siapa? Kan alasannya, misalnya menjual kulit, tidak ada yang mau ngambil, tapi beli ada. Mana ada Indonesia nih kayak gitu? Membeli mau mengambil tidak mau, mana ada? Ada kayak kita macam tu sih. Aku murah pun minta murah lagi dia. Nah, dah jelas murah setengah harga, masih tetap minta lagi. Ada orang nak jual tanah tersosak kan, terdesak, dia nak bayar hutang. Harga tanah 600 juta dijual 150, bisa 50 je dia, 50 lagi minta. Aku 600 NJOP di situ sih. Hasil itu karena orang ini terdesak daripada disita gara-gara riba. Nah, buat 150 kan, ada nawar lagi tuh 50 aja lah ya. Angsur pula 4 kali. Itu tiba-tiba diberi tidak mau dibeli mah mana ada? Tidak masuk kali-kali untuk Indonesia, tidak masuk gitu. Nah, makanya jangan dijual, kasih sama dia yang mau. Kan itu betul? Kan ada yang kan kulit itu siapa yang mau boleh ambil semua, kan tidak masalah. Tapi otomatis jangan untuk upah. Jangan untuk upah. Nah, itu masalahnya. Maka itu enak sekali dia tidak bekerja katanya. Memang antum kerja lillah tuh. Kalau mau diupah jangan dari hewannya. Upah dari saku orang yang berkorban. Karena itu pekerjaan dia. Tanggung jawab korban itu bukan tanggung jawab panitia, tanggung jawab yang berkorban. Lalu dilimpahkan ke panitia, karena panitianya orang baik-baik, panitianya orang baik, ternyata mau dapat upah juga rupanya. Ada pula kupon untuk kuponnya, ada kupon untuk panitia. Ya, kalau masyarakat dapat 1 kilo, dia dapat 2 kilo. Habis pula dia panitia daging-daging bagus tu. Ya sih. Jadi subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Ada yang bolehkan, ada. Tapi zallatul alim itu patwa orang yang tergelincir. Orang tergelincir tidak kokoh pegangannya. Kenapa tidak kokoh? Karena dia tidak bergantung pada tali Allah, tapi bergantung pada tali listrik, sentrumnya gantung sama tali listrik, tambah tali masyarakat. Jadi keinginan masyarakat yang diikutnya, bukan keinginan Allah dan Rasul sallallahu alaihi, sehingga tidak kuat pegangannya, sehingga tergelincir. Nah, fayadhillu wa yudhill. Nah, yang seperti ini tersesat dan menyesatkan. Karena metodenya tidak metode ilmiah. Seperti yang kita sebutkan dalam manhaj at-istidlal kemarin, talaqi dan istidlal. Itu metode mengambil ilmu dan metode mengambil dalil. Jadi tidak sembarangan. Ilmu harus diambil dari yang thiqah dan harus mengambil pendalilan dengan cara yang thiqah juga. Tidak sembarang mengambil dalil. Oh, semua berdalil. Iya, memang semua berdalil. Subuhat itu semuanya berdalil, mata antum. Anak kan belajar ngajarkan subuhat haulal hadis ya, materi kuliah.
apapun subuhat propaganda orang muslim atau non muslim ingin mendiskreditkan agama dan sunnah ini, semuanya berdalil. Cuman ibarat pintu utama dipasang di jendela, jendela dipasang di pintu utama. Jadi masuk wanci, iya yang pasang di situ jendela. Kok ada apa? Tidak bagus nampaknya, tidak masuk angin tak? Iya, pintu besar dipasang di jendela. Jelas ya? Oh, pintu lah tutupnya. Cuma masuk juga. Masuk wanci. Itu wanci. Apa masuk wanci? Pintu punya. Di situ dipasang jendela, ke atas tidak tertutup, ke bawah terbuka. Kiri kanan masuk angin. Jelas ya? Dan banyak sekali subuhat, banyak sekali ajaran-ajaran baru dalam Islam akibat itu berdalil, tetapi tidak pada tempatnya. Ini pakai kias saja buat martabak Mesir. Martabak Mesir, tentu martabak Mesir mutabak. Nah, garam halal, bawang merah halal, bawang bombay halal, bawang putih halal, daging giling halal, tepung halal, minyak goreng halal. Terus kenapa jadi haram? Paham tak? Tak paham. Nah, kenapa jadi haram? Kalau tak paham bilang paham, yang pura-pura paham aja. Lalu dibuat contohnya. Maksud saya diilustrasikan bikin ajaran agama itu seperti bikin martabak Mesir, bahannya halal semua kan. Lalu kita bilang, lalu dibuat contoh, misalnya antum berkumpul di rumah orang meninggal. Kan malam hari ini meninggal, malam ini sudah mulai, malam ini dikubur, hari ini dikubur, maghribnya sudah bawa Yasin. Sah? Baik. Nanti kita akan dibilang, apa hukumnya menengok orang yang meninggal? Sunnah. Sah? Apa hukumnya ramai-ramai nengok orang yang meninggal? Sunnah. Apa hukumnya baca Quran di rumah orang yang meninggal? Sunnah. Kan ada larangan, kan ada larangan. Apa hukumnya baca tahlil di rumah orang meninggal? Ada larangan? Antum baca la ilaha illallah rumah itu? Enggak ada juga. Sah? Nah, apa lagi? Apa hukumnya? Nah, pokoknya semuanya menghibur orang yang meninggal. Sunnah. Terus kenapa tidak boleh yasinan di rumah orang meninggal? Bahannya semuanya halal. Sah? Bahannya semuanya halal. Seperti martabak Mesir tadi. Gimana? Tidak boleh masuk subuhat. Tidak boleh masuk subuhat. Iya, di mana antum katakan itu bid'ah? Semuanya sunnah bahannya. Tidak boleh masuk subuhat. Begitulah caranya. Lalu kita jawab, Syekh, bahan untuk bikin cuka halal apa haram? Bikin cuka, apel atau anggur atau kurma atau buah apa saja sah. Baik. Kemudian bahan untuk bikin khamar halal apa haram? Halal. Sahih? Baik. Nah, kenapa ini jadi haram? Kenapa ini jadi halal? Bahannya sama. Wih, saya bikin khamar, na'udzubillah, dari kurma. Dan juga bikin khal, yaitu kucuka, juga dari bahan kurma. Sama bahannya? Sama bahannya? Sama.
Kenapa khamar halal? Kenapa khamar haram, cuka halal? Prosesnya tadi. Jadi cara buatnya. Dalam tahap ini dia jadi haram, setelah itu jadi halal. Sama dengan di 3 hari pertama makan-makan di rumah orang meninggal haram, setelah itu halal. Masa tidak sabar untuk lepas 3 hari itu? Kalau gitu 7 hari aja Ustaz ya. Jadi ma'asyarul kiram, bahan boleh halal, tetapi kita diproses dengan cara yang ilegal, akhirnya jadi haram. Itu masalahnya. Antum baca Quran, baca Yasin, baca tahlil di rumah orang meninggal, prosesi seperti itu prosesi legal apa ilegal? Ilegal. Apa sebab? Tidak ada SK-nya. Tidak ada SK-nya. Tapi ada SK umum. Itu. Ada SK umum disuruh berbuat baik. Antum kalau pakai SK umum untuk tugas-tugas pokok dan fungsi, tupoksi. Tapi kalau untuk kegiatan khusus mesti SK khusus. Kan saya bilang, presiden dapat SK jadi presiden sah? Ada enggak SK-nya? Ada. Berhak mendapatkan ini dan itu sah. Tapi apakah setiap kegiatan yang dia lakukan harus ada SK atau tidak? Kegiatan khusus. Saya tidak tahu ya. Bilang tidak tahu lah. Seluruh kegiatan kenegaraan yang dia lakukan, kalau ada penghasilan di dalamnya, walaupun secara garis besar halal, tapi untuk kegiatan khusus harus ada SK khusus. Tentu tidak pernah jadi presiden, jadi nggak tahu. Iya, kemarin Pak Presiden kita kan berkunjung ke Arab Saudi, sah? Tidak tahu. Stop, lupa ya. Iya, berkunjung ke Arab Saudi. Ya. Lalu istana raja yang di Jeddah dikosongkan. Diserahkan sama Pak Presiden. Beda memang, kalau mereka yang datang, mereka penuh biaya sendiri. Kalau kita yang datang, kita dibiayai gratis. Nah, itu pun masih juga kita marah-marah juga sama mereka, nah, ngomong yang bukan-bukan. Kalau Pak Presiden ke sana digratiskan, kalau kita ke situ, mereka ke sini, mereka bawa semua perlengkapannya. 7 pesawat kontainer bawa perlengkapan raja semuanya. Nah, dan ketika kita ke sana, kita dapat bantuan. Kalau mereka yang ke sini, kita terima bantuan. Nah, itu pun masih buruk juga mereka di mata sebagian kita. Allah musta'an. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Kemarin beliau dapat hadiah dari raja berupa pedang. Pokoknya banyak lah barang-barang yang bersifat apa istilahnya souvenir ya. Tapi bukan souvenir kayak kita yang harga 5.000, bukan. Nah, dapat hadiah pedang dan sebagainya. Ternyata dalam undang-undang anti gratifikasi itu tak dibolehkan. Maka barang-barang itu tahu tidak di mana letaknya sekarang? Hah? Di Bangkinang? Apa ada? Hah? Di mana? Di KPK. Tidak bisa diambil oleh beliau. Apa sebab? Tidak ada SK-nya. Tidak ada SK untuk menerima itu. Paham maksudnya sekarang? Paham? Jadi walaupun dia presiden beliau, tapi tidak ada aturan yang membolehkan, tetap tidak boleh. Sekira ada paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Jadi Al-Quran dibaca memang dianjurkan. Menghibur orang meninggal memang dianjurkan. Tapi proses yang kita lakukan hari ini, ada SK khusus?
nggak ada berarti prosesi ilegal. Kalau ilegal berarti siap-siap ditangkap. Nah, siap-siap minimal dapat teguran dan peringatan. Nah, kadang keperingatan dari yang aparat resmi, kadang-kadang dari saudara-saudara kita yang mengetahui. Makanya berilmu dulu sebelum dikerjakan. Dan memang pada umumnya orang tidak suka disalahkan. Apalagi dengan keyakinan tidak ada pelanggaran. Cuma sekarang orang pesta pernikahan memakai jalan umum, salah apa benar? Salah. Tapi jangan coba tegur-tegur dia. Bisa main parang nanti depan rumah saya nih kan. Iya, depan rumah antum, tapi bukan milik antum, saya. Kami pernah pergi ceramah terlambat, Ustaz. Orang bikin tenda. Sebenarnya belum selesai, masih bisa dia kasih jalan. Tidak mau dia kasih jalan. Abang saya nyetir sebenarnya mau marah-marah dia, jangan, tidak usah bang. Nanti kalau marah abang tidak jadi juga keinginan ngaji, tapi kita udah kelahi sama orang nih, Awak ada terlambat juga, ada kelahi, lebih baik terlambat tanpa kelahi. Artinya, kok begitu teganya, jalan masih jalan umum, masih belum selesai tenda, kan tinggal kasih geser saja, sedikit, bisa kita jalan. Tidak mau. Subhanallah. Yang seperti ini kan dia pelanggar itu kan. Dia pelanggar, tapi tidak sadar dia melanggar. Bagusnya bawa tentara, bang kita di situ kan, itu mau, atau polisi, baru dia tahu. Tapi banyak orang yang tidak tahu hal itu. Makanya diperlukan untuk memberikan peringatan demi peringatan. Kadang-kadang di peringatan secara umum bagus, tapi kadang secara khusus kadang-kadang orang tersinggung. Orang tuh ngaji nyalakan amal orang aja kerjanya katanya. Awak 2-3 kali nyalakan amalan orang juga. Lebih banyak menyerukan mana yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Cuman memanglah orang yang berada, orang yang kalau kita lewat tapi dia tengah jalan, tentu kena minimal kena angin kan, angin dari perjalanan kita. Awak ngaji tentang masalah tauhid, tentu orang-orang yang nyerempet syirik akan kena anginnya. Karena memang tauhid itu akan memberantas syirik otomatis. Karena memang baru tauhid bisa ditanam bila tanaman-tanaman syirik disingkirkan. Kalau tidak subur tauhid kita. Makanya la ilaha dulu baru illallah. Nafikan dulu baru isbat. Buang dulu syirik, rumput syirik itu baru bisa nanam tauhid. Nah, orang yang nanam tauhid nanam syirik secara ilegal itu marah nggak? Marah nggak? Nyalakan orang terus kerjanya kan? Gimana kami tidak bilang? Sebab kami ingatkan kepada saudara-saudara kami, khususnya yang mengaji dengan kita dan siapapun yang mendengarkan, bahwa ini adalah ilegal dalam Islam. Kenapa ilegal? Seperti masalah tadi, berapa ratus orang meninggal zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak pernah dia arahkan, yuk kawan-kawan, demi menghibur saudara kita, nanti bawa yasinnya. Karena yasin itu qalbul Quran, jantungnya Quran. Atau ayo kita nanti ya baca tahlilan di rumah si Fulan, Hamzah kan meninggal, atau Mus'ab syahid, ya kita nanti hibur mereka sama-sama baca tahlil, karena afdalul zikri la ilaha illallah. Tidak pula ada satu kali pun jadilah. Atau masyarakat yang melakukannya di zaman Nabi dan disetujui oleh Nabi SAW. Tapi kan ada dalilnya, Ustaz. Betul, ada dalilnya, tapi bukan untuk itu. Dalilnya ada tapi bukan untuk itu. Paham? Masalahnya dilaksanakan dulu baru carikan dasar hukumnya. Itu yang masalah.
Kan gitu-gitu, apakan aja dulu, nanti bisa diapakan itu. Kan itu rumus kita yang selalu itu, apakan aja dulu, nggak apa-apa tuh, nanti bisa diapakan itu. Subhanallah. Jadi gara itulah hanya yang dibilang nggak apa-apa, padahal sebenarnya sangat apa-apa. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, udah masuk pula waktu ya. Nah, wa ayyakuna aliman bi ahwalin nas wa arafihim, dan mesti dia mengenali situasi dan kondisi manusia dan adat-adat kebiasaan mereka. Sebab fatwa bukan sekedar menukil ilmu. Fatwa bukan hanya sekedar mentransformasi ilmu. Karena ilmu dengan fatwa berbeda. Ilmu itu bisa dinukil. Ilmu di Arab Saudi bisa ditransformasikan ke Indonesia. Tapi fatwa di Arab Saudi tidak mesti bisa diterapkan di Indonesia. Mau tahu? Jangan kemana-mana. Lepas azan kita kasih contoh. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ولا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi kita katakan bahwa ilmu itu bisa dinukil, yungqal min makan ila makan. Tapi kalau fatwa tidak. Tentu mau contoh fatwa kontemporer atau fatwa ulama dulu. Nah, kontemporer aja. Tapi jangan salahkan saya nanti lah. Ya, awak terus yang disalahkan, ya, awak menukil fatwa. Iya. Kalau untuk fatwa dulu kan sangat mudah untuk tengok Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika masih di Irak,
fatwanya berbeda sebagian dengan ketika beliau sudah ke Mesir. Ada qaulun qadim, ada qaulun jadid. Tapi harus diingat, fatwa itu pada umumnya yang berubah itu karena sesuatu yang sifatnya ma'qulul makna. Apa maksudnya? Hukum-hukum yang ilatnya berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ma'qulul makna ada ilat yang atau sebab hukumnya. Sedangkan masalah-masalah akidah itu tidak berubah dia dari Irak ke Mesir. Misalnya di Irak dia tawasul, tiba di Mesir tidak boleh tawasul, enggak. Sama dimanapun sama dia. Jelas ya? Atau misalnya pas di Irak dia bilang Allah di mana-mana, pas di Mesir di atas arah senda, tidak berubah karena itu semuanya adalah tawakkufi atau tawqifi. Tapi yang berubah adalah fatwa-fatwa yang sifatnya ma'qulun makna, ada ilat-ilatnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau berubah karena berubahnya ilmu. Maksud saya, mungkin dulu dalilnya belum sempurna dia ketahui, sekarang dia sudah lebih matang dari sebelumnya, maka diberubah fatwanya. Tapi karena tuan-tuan minta fatwa kontemporer, saya katakan bisa. Awal-awal kami ke Madinah, subhanallah, umumnya masyayikh di sana mengharamkan berfoto. Mengharamkan berfoto. Kenapa? Kenapa? Hah? Karena berfoto itu ada hadis larangan tentang Allah melaknat para tukang gambar. Ada tukang gambar, la'anallahul musawwirin. Walaupun ulama berbeda pendapat dalam masalah itu, yang ijma' mereka mengatakan adalah yang melukis. Orang yang menggambar dengan melukis. Sedangkan masalah fotografi, karena dia itu bukan melukis, tapi adalah bentuk asli kita yang dipindahkan melalui lensa. Jadi tidak ada pekerjaan tangan kita meniru-niru makhluk di situ. Tapi sebagian mengatakan tetap sama dengan melukis. Nah, sedangkan sebagian mengatakan tidak. Tapi saat ini, antum lihat sendiri dulu kalau ada yang moto di Masjid Nabawi, itu dirampas kameranya, Bang. Masih ingat ya? Dirampas kameranya. Kok sekarang enggak? Dekat Ka'bah. Selfie semua. Nah, jadi berubah zaman, berubah fatwa. Apa sebab sekarang ini semua orang zaman perlu bukti fisik. Tahu bukti fisik? Saya dapat SPPD sebagai dosen untuk penelitian ke Mekah misalnya. Saya harus buktikan kehadiran saya Mekah dengan foto dekat Ka'bah. Kalau enggak diterima laporan hasil kunjungan itu. Kalau tidak diterima laporannya, semua biaya yang dikeluarkan mesti saya ganti. Terus daripada mengganti dana itu yang menghabiskan gaji saya 10 bulan, misalkan, tentu lebih baik saya ambil foto. Masuklah babnya menjadi bab hajat atau hajat kebutuhan yang butuh dikatakan kebutuhan pokok sekarang ini. Nah, kaidah mengatakan al-hajat tunazzal manzilat ad-darurat. Hajat itu diposisikan dengan posisi darurat. Kalau darurat boleh dilakukan,
boleh. Karena hukum hajat dengan darurat disamakan, maka hajat pun dibolehkan. Akhirnya masyayikh-masyayikh yang dapat tugas, misalnya mereka tugas dakwah nih, tugas dakwah di musim haji, misalnya di apa istilahnya itu, di markas nomor sekian, nomor 5, dia harus buat laporan kerja di markas itu. Walaupun mungkin tidak beliau langsung ngerjakannya, kan tidak syekh, tapi mesti asistennya yang melakukannya. Paham maksudnya? Tidak kan syekh pula begini kan, tidak, nah bukan. Tapi dulu tidak, mereka tidak boleh kan itu, jangan yang dipoto. Cuma sekarang semuanya harus dipoto. Makanya sekarang mereka yang minta foto sama kita lagi. Dulu nampak aja kita mau foto dilarang, haram katanya. Sekarang tidak. Das mantap, sesawar. Mereka yang minta dipoto lagi. Jadi berubah zaman, berubah tempat, berubah kebutuhan, berubah apa? Betul. Paham saya? Nah, andainya boleh dibalik kembali ke zaman dulu, kita tidak ada foto-foto biasa dulu kan? Sah? Alhamdulillah saya selama di Madinah kayaknya tidak ada yang foto koleksi saya, nggak ada foto-foto orang yang foto lalu diberi sama saya. Kalau saya tidak diminta berfoto, insya Allah saya kayaknya hampir tidak ada saya minta saya berfoto. 15 tahun di sana. Sampai bolak-balik sekarang. Cuman karena orang minta difoto bukti fisik. Apalagi kalau bawa jemaah kan. Sah? Bawa jemaah. Tentu bos minta mana gambarnya Ustaz. Iya enggak, sampai di mana posisi, sah? Jadi kadang-kadang tuntutan seperti itu. Maka sekarang hampir tidak ada syekh lagi kecuali sudah berubah fatwa. Paham sih? Jadi memang harus kita mengenali kondisi-kondisi masyarakat, urufnya seperti apa. Sebab nanti kalau antum tidak tahu, misalnya orang Indonesia suka pakai sarung, antum paksa nanti pakai gamis. Sah? Makanya di awal-awal dulu sebagian kawan kita yang baru pulang dari Timur Tengah, khususnya dari Arab Saudi, pakai peci hitam itu haram. Masih ketemu kan? Sah? Sampai hari ini masih ada yang berprinsip. Itu peci nasional itu. Hah? Masih ada kan? Masih. Nah. Padahal masalah seperti itu Allah serahkan, Nabi serahkan kepada uruf masing-masing. Nak bentuk pakaian tidak dimestikan harus pakai gamis. Tapi kalau antum suka gamis karena suka Rasulullah SAW, tidak ada masalah. Tapi jangan paksakan orang pakai gamis. Antum tinggal di Indonesia, payah nyetrikanya. Ya. Gamis payah nyetrikanya. Nah, beda. Mohon maaf, saya baru selesai pakai gamis seperti ini 2 tahun lebih baru. Awal-awal serasa perempuan badan saya makainya. Apalagi pakai yang penutup kepala itu. Iya. Kan soal rasa kan? Rasa kita berbeda kan? Nah, awalnya apalagi ada pula di antara kawan-kawan tuh lebih baik, lebih pas dibilang cantik daripada dibilang ganteng. Paham enggak? Sebagian orang-orang luar negeri itu, saya ingat waktu itu di atas saya setingkat Ustaz, tapi mungkin lebih muda dari saya, enggak berjenggot pula dia. Nah, tapi Masya Allah, orang Uzbekistan ya masih bujang. Jadi saya katakan lebih kelihatan cantik daripada kelihatan ganteng gitu. Makanya ketika saya temukan dalam buku fikih bahwa tidak sedikit ulama melarang anak-anak muda yang tak berjenggot hadir di majelisnya. Kalaupun boleh disuruh belakang sekali. Karena jadi fitnah. Jadi fitnah. Mungkin ini sebabnya ini sebenarnya. Sudahlah bajunya kayak baju jubah. Kan anak santriwati kita kan begitu jubahnya di sini kan. Santriwati kita mirip ini jubahnya kan? Sama enggak? Lebih kurang sama. Makanya awal-awal saya merasa risih makainya.
Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah selesai. 2 tahun lebih saya coba-coba. Makanya ada tahun-tahun pertama saya lebih suka kuliah pakai sarung. Karena pada sana nggak ada larangan memang. Sarung atau celana panjang. Tapi yang paling enak pakai sarung, lebih lapang gitu. Bangin angin. Nah, jadi akhirnya 2 tahun lebih baru udah mulai selesai. Sekarang nggak enak pula pakai sarung lagi. Karena saling melorot dia kan. Yang kedua sakunya nggak ada. Nah, nanti kalau jubah nih sakunya besar, ada lebih-lebih goreng bisa masuk kan. Jadi sekarang udah selesai. Jadi tidak mungkin antum katakan, oh saya bisa masa antum tidak bisa. Enggak, ini masalah urf. Makanya perubahan fatwa gara-gara keadaan, lingkungan dan urf ada istiadat itu sangat besar pengaruhnya pada fatwa. Tapi ingat, yang tidak berkaitan dengan agama, kalau ada aturan agamanya ya harus yang didahulukan syariatnya. Ya ini maksudnya yang tidak ada ininya, yang tidak ada dalil jelas. Misalnya dulu di Arab Saudi dilarang wanita menyetir sendiri. Ya haram. Saya baca buku 44 sebab wanita diharamkan mengendarai atau menyetir kendaraan. Saya baca satu-satu, ini untuk Indonesia tidak pas. Kenapa tidak pas? Kenapa tidak pas? Antum baca dulu lah. Sekarang contoh. Orang Arab Saudi kalau dia tidak nyetir sendiri, ada anaknya yang ngantar, atau ada suaminya yang ngantar, atau ada sopir yang ngantar, dan sebagainya. Kalau kita tidak nyetir sendiri, tidak ada mobil dong bang. Akhirnya naik angkot, naik angkot. Kalau naik angkot duduknya ada ini mahram non mahram ada pemirsa. Mana yang lebih bagus, dia nyetir sendiri, dia duduk dalam mobilnya daripada dia duduk dengan sopir. Ini kalau agak ancak sedikit suruh dekat sopir, tak paham lah. Coba tengok super band tuh, yang di depan tuh pasti yang jonio. Kadang awak lah di depan ni suruh turun sama sopir. Wah belakang-belakangnya. Apa sebab ada anak gadis yang masuk? Itu. Jadi tidak boleh pula kita berdua sama anak situ. Ini suruh belakang. Ngombeng pula tuh. Jadi itu. Daripada dia duduk dengan abang sopir, lebih baik dia nyetir sendiri. Maka di Indonesia fatwa itu tidak berlaku. Walaupun yang memfatwakannya syekh seperti Zaid bin Baz. Maaf syekh, ini fatwa pas di Arab Saudi tapi tidak pas di Indonesia. Nah, kemudian seiring bergulirnya regulasi dan aturan-aturan. Dulu kalau wanita naik bis kota atau naik bis di Arab Saudi itu otomatis masyarakatnya yang perempuan paling depan atau paling belakang. Jadi tidak ada yang akan ini, otomatis itu. Sekarang dah. Manusia ada banyak rusak. Tidak mau lagi diatur kayak gitu, nak duduk di mana aja. Paham? Apalagi orang-orang asing yang tak terbiasa. Apalagi jumlah yang tak bisa diatur lagi. Gelombang orang yang ramai gitu kan. Kalau dulu kan sedikit orang. Maka berubah fatwa sekarang. Daripada mereka bersempit-sempit dalam bis itu, mobil ada 3 di rumah. Lebih baik dia nyetir sendiri. Nah, berubah fatwa ulama sekarang. Jelas ya? Jadi bukan karena mereka itu seorang-orang sudah tidak mengamalkan ilmu lagi. Antum keliru, jangan menilai seperti itu. Ya. Kabar-kabarnya dulu radio haram. Awal-awal radio haram. Kan dengarnya Huna London katanya. Dipukulnya dia, kazabta, kamu bohong katanya. Huna Al-Qasim. Paham tak? Kan di radio kan bunyi
Huna London, BBC. Di sini London. Yang dengar kasabta, kamu bohong katanya. Huna Al-Qasim, saya sedang berada di Qasim gitu. Yang dengar di Qasim, di provinsi Qasim. Ibaratnya kita di Pekanbaru nih kan, dia ngomong di situ, Huna London. Itu marah batuk kita itu, woi sini Pekanbaru juga. Jadi dikira radio itu pembohong. Nah, itu. Paham ya? Jadi mereka anti awalnya dengan radio tuh. Wajar karena mereka belum memahami secara spesifik semuanya. Paham ya? Sama, ada kawan kita ketika awal Baltok dulu, saya sekarang tidak paham program itu, aplikasi Baltok. Tidak paham juga, alhamdulillah. Sama kita. Dulu digunakan untuk dakwah, sekarang semacam Zoom lah ya, semacam itu berdakwah, bisa dihadiri oleh orang ramai, didengar. Dulu kan suara aja, apa istilahnya, non visualnya, audio saja, menggunakan itu. Teman kita, salah seorang ustaz kita, berdebat sehari semalam, gara-gara boleh tidak digunakan untuk sarana dakwah. Yang satu bersikeras haram, kedua Syekh mengatakan tidak boleh. Yang satu bilang, ya Syekh ini hanya sekedar wasilah, hanya sebagai sarana. Saya semalam berdebat. Alhamdulillah sepekan setelah itu yang mengatakan haram itu dia mulai memakai. Dahulu pada yang mengatakan halal tadi lagi. Nah, itu biasa. Jadi memang mufti harus menguasai segala situasi dan kondisi. Makanya ketika Syekh Ibnu Utsaimin ditanya oleh seorang jemaah di hari Ramadan, di 10 hari terakhir kan beliau selalu ada kajian di Masjidil Haram. Jadi ada seorang jemaah umrah dari Mesir. Dengan sesak napas dia cari Syekh. Apa masalah? Selesai kajian Syekh, saya tanya Syekh. Ibarat dulu ke seorang Arab dulu Baduin ngadukan Nabi, halak tuh saya binasa, saya rusak. Ya, sebab melakukan suatu pelanggaran besar. Apa yang terjadi? Tadi Syekh kan selesai umrah, kami pulang ke hotel. Aduh, sudah tahallul dan sudah mandi. Dan mandi tentu dengan istri berdua di kamar, nampak pula rancak istri itu sih di siang Ramadan tuh. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Karena di perjalanan mungkin selama 5 hari itu kan tidak ada ini. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Bagaimana hukumnya sih? Syekh karena paham karena sering berhadapan dengan manusia di seluruh dunia kan. Dia tanya aja, senang saya nanya, kamu dari mana? Saya dari Mesir. Datang dari Mesir? Iya. Kalau gitu nggak apa-apa. Anda musafir. Orang musafir boleh enggak puasa? Masya Allah. Abang kalau sempat bertanya gitu ke saya di Mekah, saya bilang aman bang. Tapi kalau di sini jangan. Jangan tanya depan orang ramai. Iya, aman dia. Nah, cuman kamu nanti kena ganti puasa sehari ini. Sebab orang musafir boleh membatalkan puasanya, apapun pembatalnya. Kalau bukan karena saya paham, kamu di Mekah pun bisa juga buat itu ya katanya kan. Tidak tertahan pun. Tinggal setengah hari lagi. Oh, barang itu terjadi, tidak usah diungkit-ungkit lagi saya. Makanya sih Masya Allah ini yang diperlukan. Makanya As-Thawri mengatakan al-fatwa rukhsatun minas thiqah. Fatwa itu keringanan dari orang yang thiqah, bukan orang yang memudah-mudahkan agama enggak, tapi orang yang thiqah, yang dapat dipercaya. Wa amma tashaddud fa yuhsinu kullu ahad. Tapi kalau tashaddud semua orang bisa. Semua orang bisa, mesti begini itu semua orang bisa. Yang tegak tali semua bisa tuh fatwa seperti itu. Baca hadis nih, tapi ketika memberikan fatwa melihat keadaan kondisi masyarakat, dan itu sudah dilakukan Nabi SAW. Datang orang yang seperti itu miskin kan. Kalau gitu kamu bisa tidak merdekakan seorang hamba? Jawabnya, kami aja hampir jadi hamba gara-gara miskin. Ya, berarti tidak bisa kan? Ada solusi lain lagi. Bisa tidak kamu puasa 2 bulan berturut-turut?
Sebulan dah kena pergi 2 bulan berturut-turut. Tidak bisa juga. Subhanallah. Nabi katakan kalau gitu beri makan 60 orang fakir miskin terponong pula di mana nak cari makan 60 orang fakir miskin. Tak lama datang orang bawa 2 keranjang besar kurma, lalu Nabi serahkan. Aneh. Gitu mufti itu. Jadi memang harus ada solusi, bukan hanya memberi fatwa aja. Kadang-kadang harus mengeluarkan duit dia. Itu yang terjadi pada Syekh bin Baz, Muhammad bin Ibrahim. Mereka itu kalau menyelesaikan masalah orang yang mengharuskan keluar biaya, mereka kadang yang berikan. Itu mau ya. Jadi ketika dia asulkan seperti itu, maka dia katakan, oke, saya tidak bisa untuk itu. Agar itu, saya kadang telepon bendaharanya, catatkan hutang saya 20.000 rial, berikan sama si Anu, karena dia sedang ada masalah yang harus dia bayarkan gara-gara ada pelanggaran. Jadi kadang-kadang mufti itu kadang miskin dibuat orang yang bertanya kadang-kadang. Iya. Miskin. Jadi makanya syekh-syekh yang seperti ini ketika berfatwa mereka bebas, tak ada terbebani, karena justru mereka yang meringankan beban orang. Beda dengan berfatwa, nanti kalau sempat fatwa seperti ini SK saya dicabut dan sebagainya, atau misalnya gaji saya dipotong dan sebagainya. Bukan, dia tidak mikir itu lagi. Justru mereka yang mengeluarkan kadang biaya untuk itu. Makanya orang-orang yang kadang-kadang yang tidak mengenali para masyayikh, para mufti seperti itu, kadang-kadang bicaranya kadang tidak beradab sama mereka. Ya, semoga Allah memaafkan dan meninggikan derajat syekh, karena banyak yang berbicara tidak baik kepadanya. Allah musta'an. Jadi mesti paham keadaan manusia dan urf mereka. Fayunazzilul fatwa muwafaqatan lisyara' wal urfi ma'an. Sehingga fatwanya sesuai dengan hukum syar'i dan tidak pula melanggar hukum adat. Sesuai dengan hukum syar'i dan tidak pula melanggar hukum adat. Karena al-adat muhakkamah. Al-adat muhakkamah. Adat itu berlaku atau punya kekuatan hukum. Sebagian menerjemahkan jadi dasar hukum. Saya tidak setuju menerjemah itu. Al-adatu muhakkamah bukan dasar hukum, tapi diposisikan sebagai hukum. Allah musta'an. Baik, qala Abdullah bin Uwais rahimahullah, berkata Abdullah bin Uwais rahimahullah, adraktul fuqaha bil Madinati yaqulun, saya mendapatkan para fuqaha di Madinah. Abdullah bin Uwais ini adalah anak paman Imam Malik. Anak paman Imam Malik, dikenal dengan Al-Uwaisi. Saya menemukan para fuqaha di Madinah mengatakan, la yajuzu ayansiba nafsahu lil fatwa. Tidak boleh seseorang mengangkat dirinya sebagai tukang fatwa. Jadi bukan kita yang mengangkat diri kita. Seperti Imam Malik kan mengatakan, saya tidak berani berfatwa di Madinah sampai 70 orang fuqaha merekomendasikan saya berfatwa. Jadi kalau dia jadi mufti itu bukan tulis lamaran, enggak. Orang yang melamarnya. Jadi kalau masih pakai tulis lamaran, masih pakai apa istilahnya? Assessment. Assessment namanya. Ya masih. Jadi prosedur yang keliru. Jadi mereka diangkat oleh ilmunya, bukan diangkat oleh pendukungnya. Kan banyak sekarang orang kalau nak jadi mufti cari pendukung, lobby sana lobby sini. Apa kompensasinya? Pokoknya apapun yang kalian inginkan nanti saya bantuakan. Ada terbelenggu dengan itu. Berarti tidak boleh disalahkan lagi yang salah. Tidak. Mufti bukan memposisikan dirinya untuk berfatwa. Wala yajuzu istafta illa al-mawthuq fi afafihi. Tidak boleh diminta fatwa kecuali orang yang dia dipercayai. Pertama, fi afafihi, menjaga kesucian dirinya, wa aqlihi, dan akalnya, wa salahihi, dan kesalihannya,
wa dinihi dan agamanya, wa wara'ihi dan waraknya. Ini kalau disatukan satu-satu panjang jadinya, Bang. Jadi iya agamanya memang dia jadi teladan, saleh, ya. Kemudian wara, dia bisa meninggalkan yang mubah saja, dia tinggalkan gara-gara takut masuk ke yang haram. Tapi kalau suka nyerempet-nyerempet yang subuhat dan lebih tamak pula dari orang awam lagi, ini tidak patut untuk diberikan fatwa, tidak posisi dia. Karena dunia akan seperti dalam masalah sebelumnya lebih dominan baginya daripada agama. Jadi yang akan didapatkan, dicarinya adalah kepentingan dunia. Wa fiqhi dan fikihnya juga harus dalam fikihnya. Wa hilmihi dan orangnya mesti santun supaya dia tidak tidak mengeluarkan fatwa didorong oleh semangat-semangat atau yang tidak baik. Wa rifqihi dan lemah lembut, wa ilmi bi ahkamil Quran, ilmunya tentang hukum-hukum Al-Quran, wal muhkam wal mutasyabih, ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat, wan nasikh wal mansukh, mana yang mansukh, mana nasikh dan mana yang mansukh, aliman bis sunnati wal athar, berilmu tentang sunnah dan athar-athar para sahabat dan tabi'in, wa biman naqalaha dan berilmu tentang orang-orang yang menukilnya, karena tidak sedikit nisbat perkataan kepada ulama tapi sekarang ternyata tidak sabit, hanya dinisbatkan tapi tidak sabit, seperti yang dalam masalah yang kita sebutkan di awal tadi, orang menisbatkan Imam Malik sebagai pemain piano, biola, padahal yang menceritakan itu adalah kazab, pendusta. Ada yang mengatakan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Di mana ditemukannya? Dalam kitab Al-Aghani, dalam kitab lagu-lagu Abul Barak Al-Sabahani, atau dalam kitab yang seperti yang disebutkan Murujuzam, yang intinya penulis-penulisnya orang-orang yang tidak bisa dipercaya, orang-orang pendusta. Lalu dinisbatkan masuk dalam buku-buku fikih. Dan orang yang menukil itu tidak paham itu. Tidak paham bahwa nisbah itu tidak sahih. Yang penting dia tahu ini sudah khilaf sejak zaman salaf lagi. Salaf ada yang pemusik. La ilaha illallah. Antum ambil dari buku-buku yang tidak antum kenali siapa perawinya. Nah, seolah-olah dia lebih paham, orang lain tidak ngerti. Itu yang masalahnya. Ini tidak masalah. Ini masalah antum jangan terlalu keras masalah ini. Ini Imam Malik saja ahli piano, ahli biola. Imam Sa'id bin Jubair pemain dan sebagainya. Antum menisbatkannya sudah teliti atau belum? Makanya mesti memahami siapa yang menukil. Tidak semua yang disebutkan dalam kitab, khususnya kitab para fuqaha, itu perlu ditangkai. Nanti di bab terakhir kita perlu tasfiyatul ilm, membersihkan ilmu, menyaring lagi, karena tidak sedikit penisbatan pendapat ke ulama padahal tidak sabit daripada ulama itu sendiri, dan itu banyak sekali dalam buku-buku fikih kita. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, wal ma'muli bihi minha wal matruk, dan harus paham pula mana yang diamalkan, mana yang tidak diamalkan. Naam, aliman bi wujuhil fiqh allati fiha al-ahkam, mengetahui wujuhul fiqh, aujuh, artinya allati fiha al-ahkam, karena ada istilahnya al-wujuh wal furuqat al-fiqhiyah, dia harus dipahami itu. Nah, aliman bi ikhtilafi sahabati wat tabi'in, dan juga tahu khilafnya para sahabat dan tabi'in. Nah, tapi sekali lagi saya katakan harus sabit khilafnya tadi, sebab khilaf yang tidak sabit sama dengan tidak ada sama sekali. Fa innahu la yastaqimu an yakuna sahiba ra'yin laysa lahu ilmun bil kitab was sunnah wal ahadits wa ikhtilaf. Karena tidak mungkin seseorang memiliki pendapat yang tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran, tentang sunnah dan hadis-hadis serta ikhtilaf ulama. Wala sahibah hadithin laysa lahu ilmun bil fiqh, dan tidak pula dikatakan orang memiliki hadis tapi tidak memiliki ilmu fikih dan ikhtilaf wujuhil kalam fihi. Walaysa yastaqimu wahidun minhuma illa bi sahibi. Tidak mungkin salah satu yang berdiri kecuali dengan sahabatnya. Artinya fikih tanpa hadis kosong, hadis tanpa fikih lemah. Jadi harus dua-duanya.
memiliki riwayat yang sahih dan paham terhadap apa yang diriwayatkan. Qalu wa man kana min ahli al-ilm al-fiqh was-salah bi hadhihi al-manzilah illa anna tu'matahu min an-nas wa hajatihi manzilatun munazzalatun bihim wa mahmulun alaihim falaysa bi mawdi'il al-fatwa walau mustaqbi bi fatwa la ma'munin al-nasi fi mashtabaha alaihim. Siapa yang termasuk ahlul ilmi dan fikih dan ahlus salah bihazil manzilah, memiliki kedudukan yang seperti ini, lengkap syaratnya, illa anna tu'matahu minan nas, tetapi makannya, ya kan dibilang makan kebutuhannya itu ditanggung oleh orang yang menanggung kebutuhannya, ya, maka yang seperti ini wa huwa mahmulun alaihim, menjadi tanggungan mereka. Falaisa bimodalil fatwa, yang seperti ini tak boleh dijadikan pemberi fatwa. Apa sebab? Karena dia tidak akan dipercaya. Apa sebab? Mesti orang-orang yang masih mengharap pemberian orang seperti ini, kan maksudnya bukan mesti orang kaya, Ustaz, tidak. Imam Ahmad itu orangnya miskin tapi tidak mengharap pemberian orang. Dan sebaliknya ada orang yang kaya digaji 10 juta dia masih kurang. Ustaz? Enggak paham. Enggak paham deh. Ada orang yang sudah berpendapatan lebih tetapi selalu mengharap pemberian orang. Yang seperti ini tidak bisa jadi mufti. Paham enggak? Sebab apa? Karena yang dipikirkan duniawinya. Tapi ada orang yang tak memiliki apa-apa, tapi dia tidak mengharap pemberian orang. Seperti Imam Ahmad, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik. Imam Malik diminta bukunya jadi buku panduan fatwa negara, dia tolak. Padahal kan berapa tuh royaltinya? Sahih. Wih, tidak tahu juga tuan. Payah jelaskannya. Lama lagi kita. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mau diangkat jadi ketua Mahkamah Agung. Jadi pemerintah yang minta, khalifah yang minta. Kalau kita, itulah masalahnya. Banyak yang minta. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, jadi auzubillah, jadi kita di zaman ini semua minta jabatan. Makanya hasilnya seperti itu. Sahih? Kalau dulu enggak, Imam Syafi'i dimintai, dikejar-kejar. Awalnya di Baghdad. Dengar dia mau dicalonkan jadi ketua MA, lari dia ke Kufah. Disuruh syari sama khalifah oleh detasemen khusus untuk mencari di mana Syafi'i berada. Akhirnya hampir terciduk pula dia di Kufah, lari ke Basrah. Dari ke Basrah, dari utara ke selatan, dikejar lagi. Tidak juga diangkat ketua Mahkamah Agung. Dikejar lagi ke Basrah sama detasemen khusus itu. Lari dia ke Madinah. Turun ke Madinah, dicari lagi. Ke Madinah kan lebih mudah dicari kan. Akhirnya turun dari ke Mekah. Mudah-mudahan dengan bersama jemaah haji tidak terendus juga keberadaannya. Rupanya banyak pula yang menengah dia di situ. Akhirnya lari ke Yaman. Di Yaman baru dia aman. Karena di situ gubernurnya Ahlul Bait. Beliau termasuk Ahlul Bait. Masa dia bilang, ya Aba Abdullah, andainya khalifah datang ke sini dan engkau bersembunyi di bawah telapak kakiku, saya tidak akan mengangkat kakiku. Aman di sini. Karena dicari-cari tidak ketemu-ketemu, akhirnya diangkatlah ketua Mahkamah Agung. Setelah dilantik dan diresmikan, baru Imam Syafi'i keluar dari persembunyiannya. Ada yang macam itu gini. Itu yang masalah. Jadi yang wara, yang tidak tamak, yang tidak berharap kepada manusia, dengan fatwanya rasanya agak sulit dicari.
Makanya oleh sebab itu kadang-kadang fatwa tidak sesuai dengan syariat tapi sesuai dengan selera. Sesuai dengan selera. Kenapa? Karena nak mencapai posisi mufti itu satu harus mengkondisikan pendukung. Sahih? Dan pendukung ada kontrak politiknya. Ada MOU-nya. Kalau Buya jadi nang-kanang. Kan itu jadinya. Tolong masalah ini jangan disinggung-singgung. Masalah ini singgung-singgung. Akhirnya tidak ada yang boleh disinggung. Sah? Akhirnya nengok pelanggaran-pelanggaran syariat hanya tersungging saja. Mufti lagi. Tolong Ustaz. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Wa huwa mahmulun alaihim. Dia itu menjadi beban mereka. Falaisa bimawdi' lil fatwa. Yang seperti ini tak patut diposisikan sebagai mufti. Walam uthuqin bihi bi fatwa, dan tidak mungkin diterima fatwanya. Orang tidak yakin dengan fatwanya. Tidak yakin dengan fatwanya. Seperti ada mufti di luar negeri sana yang mengatakan yang masuk Islam itu bukan hanya, yang masuk surga itu bukan hanya orang Islam. Mungkin itu yang diikuti oleh Mama Suryani, yang ahli bahasa Suryani itu. Jadi yang masuk apa? Ini ngajak orang murtad rame-rame ini. Jadi yang masuk Islam tuh yang masuk surga itu bukan hanya orang Islam, bukan katanya. Orang agama ini masuk surga, agama ini masuk surga. Kalau gitu antum keluar aja lah, jangan masuk Islam lagi, ngaco aja dalam Islam. Iya, kalau memang benar agama lain tuh masuk aja ke sana. Untung lagi sekarang kan tidak ada dulu macam di zaman-zaman khalifah dulu kan di orang murtad dipenggal kan. Sekarang kan tidak ada, dipelihara. Iya. Jadi oleh sebab itu, ini kan masalahnya dia ngaku Islam tapi hatinya tidak dengan orang Islam. Allah musta'an. Jadi ala kulli hal kaum muslimin semua dirahmati Allah. Wala ma'munun 'alan nasi bima ishtaba 'alaihim. Yang seperti ini yang masih mengharap kehidupannya ditanggung orang lain tuh, dia tidak akan aman kalau hal yang sifat subuhat dia lewat aja itu. Dia lewat, nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin kita tutup dengan perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Ini mohon maaf agak lama sedikit ya. Hah? Atau besok lagi? Ya saya tanggung lah. Tanggung lah. Nah, jalan macet masih. Jalan macet dosa lah. Hujan tadi ya? Hujan belum. Nah. Mudah-mudahan hujan. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan la yanbaghi lirrajuli yansiba nafsahu. Tak patut seseorang mengangkat dirinya. Mengangkat artinya mengajukan dirinya untuk jadi yakni lil fatwa hatta yakuna bi khamsu khisal, sampai dia memiliki lima sifat, apa istilah spesifikasi ya, harus punya keistimewaan ini. Amma ulaha fa yakuna lahu niyyah. Yang pertama sekali dia mesti punya niat. Apa niatnya? Lillah. Mesti lillah. Fa in lam takun lahu fihi niyyah lam yakun alaihi nur. Kalau dia tak punya niat yang ikhlas, maka tidak akan ada cahaya padanya. Wala ala kalamihi nur, dan juga tidak akan ada cahaya pada perkataannya. Tidak didukung oleh Al-Quran, tidak didukung oleh sunnah. Allah musta'an. Seperti tadi nih, semua masuk surga. Mufti. Semua masuk surga. Allah musta'an. Dan sayangnya jadi rujukan utama pula pada banyak aliran-aliran yang ada di negeri kita ini. Allah musta'an. Aliran Ahlussunnah asli itu. Ahlussunnah asli. Wa amma tsaniyah, yang kedua, fa yakunu lahu khuluqun wa waqarun wa sakinah. Mesti berakhlak, dan akhlak yang paling utama itu adalah selalu sidik, tidak berdusta. Tapi kalau sudah sering berdusta, mufti berdusta mana? Mungkin mufti berdusta, tak bisa.
Di agama lisannya aja tidak bisa dipercaya, apalagi di ilmu dan agamanya. Nauzubillah. Wa waqar, dan wibawa. Wibawa ini bukan dibawa-bawa, enggak. Tapi memang lahir dari prestasi ilmu dan amal seseorang. Tidak bisa dikampanyekan. Oh, dan berwibawa, tidak bisa. Memang terbangun sendiri. Orang tahu si fulan berwibawa, si fulan yang sering dibawa. Itu biasa. Orang tahu tuh mana yang berwibawa, mana yang selalu dibawa, dan mana pula yang di bawah. Sama, tidak bisa. Tidak bisa dibuat-buat. Wibawa itu tidak bisa dibuat-buat. Kaum muslimin dan muslimat, antum punya pangkat setinggi apapun, tidak berwibawa, tidak juga apa, tidak berkesan. Ada orang-orang hebat lewat, ya, yang bernama, yang berpangkat, tapi tidak berpengaruh pada orang-orang yang duduk di situ, di jalan itu. Tapi ada yang tidak berpangkat, bawa nampak mobilnya jauh, orang itu pada lari. Apa sebab? Tidak enak kita duduk di sini nampak oleh si fulan. Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kami dulu buya kami waktu di pondok itu, jangankan untuk buat kesalahan di depannya, nampak jauh aja, berpapasan aja, padahal sesak nak buang hajat ke sungai itu, atau bahasa ditahan dulu, sembunyi dulu sampai beliau lewat. Ini tidak dibuat-buatnya. Beliau tidak pernah bikin tim sukses, ya, tim sukses bagian wibawa nih, di bagian promosi bagian atas ini tidak ada. Tapi terbangun dengan sendiri. Apa sebab? Karena niat beliau itu memang teruji. Tidak pernah cari kepentingan duniawi. Semoga Allah melapangkan kuburannya, memberikan rahmat yang sebesar-besarnya. Amin. Wasakinah, dan ketenangan. Wa amma tsalitsah, yang ketiga, fayakunu qawiyan ala ma huwa fihi wa ala ma'rifatihi. Mesti punya kekuatan memegang ilmu yang dia miliki. Ya. Jadi kokoh dalam berilmu. Tidak pelin-pelan, harus kokoh. Wa amma rabi'ah, dan keempat, fal kifayah. Nah, ini yang jadi disebut di akhir tadi, dia mesti berkecukupan hidupnya atau merasa berkecukupan. Ini ada orangnya serba cukup tapi selalu merasa kekurangan. Ada pula orang yang serba kurang tapi selalu merasa berkecukupan. Ini lebih baik. Orang yang serba kekurangan tapi selalu merasa cukup. Ini juga tidak bisa dikampanyekan, ini tidak bisa. Itu memang sudah prestasi ilmu dan amal yang kita lakukan. Jadi orang paham, oh si fulan itu merasa berkecukupan. Makanya kalau kita hanya bisa bikin dengan contoh, tentu contoh terbaik Nabi SAW. 3 bulan tidak hidup, tidak ada asap di dapurnya, tapi beliau tidak pernah mengatakan kekurangan, selalu merasa cukup. Imam Syafi'i sama, Imam Ahmad sama. Nah, saya tidak sebut Imam Abu Hanifah, karena Abu Hanifah orang kaya. Orang kaya yang cukup memang dan merasa berkecukupan. Beliau itu saking kayanya ketika ditegur oleh seseorang atau seorang anak kecil, saya tidak salah menegur beliau, supaya bajunya dibaguskan pergi sholat. Sejak itu setiap sholat bajunya berganti. Awak nak buat macam itu, banyak komentar, banyak baju jin. Itulah banyak komentar, masalah. Iya, wah bertukar terus bajunya. Ya. Allah musta'an. Wah, ini para rahimahullah, karena memang beliau adalah konglomerat pedagang kain. Nah, jadi memang sejak dapat teguran itu, anak kecil yang negur dia, masa pakaian itu aja katanya. Masa menghadap Allah pakaian itu. Akhirnya setiap sholat dia ganti tukar pakaian. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kaum muslimin dan muslimat, sebab kenapa merasa cukup? Sebab kalau sudah merasa cukup, dia tidak bisa dikuasai orang. Tapi kalau selalu merasa kurangan, bisa diukur orang. Bisa diukur orang. Allah musta'an. Jadi, wanda tak patuh, agak si anunya bisa diukurnya, bisa
bisa diukur, bisa dipesan. Nasallallahu alaihi wasallam terafiyah. Wa ammal khamisah, yang kelima, ma'rifatun nas, mesti mengenali keadaan manusia. Orang yang tertutup, tidak mau peduli dengan orang lain, tidak jadi mufti, nanti tidak juga bisa. Dia harus paham keadaan-keadaan orang. Makanya fatwa untuk petinggi begini. Misalnya ada dulu seorang amir, seorang gubernur, dia melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Dia kumpul ulama lagi. Apa hukumnya? Pasti bertanya nanti ke ulama. Apa hukum yang seperti dia tuh? Disuruh memerdekakan hamba satu orang, jangan 1.000 mudah baginya. Tidak ada efek. Disuruh dia kasih makan 60 orang miskin, lebih mudah lagi. Ini sepakat ulama, untuk beliau ini kita fatwakan mesti puasa 2 bulan berturut-turut, baru losi dia. Kalau tidak ada, mereka hamba besok diulang lagi, kasih makan 60 orang miskin diulangnya lagi. Tapi kalau ikut tidak tolak rajinnya 2 bulan berturut-turut, sepakat pula mereka ulama itu bilang, pokoknya kalau ditanya tidak ada solusi lain, tidak ada, hanya itu solusinya. Jadi kan bukan merubah ilmu, enggak. Untuk dia ini harus dipatuakan. Kalau enggak, dia meringan-ringankan. Karena baginya memberikan hamba ringan. Beri makan orang ringan. Tapi kalau untuk puasa, losi dia sekali, coloknya besok enggak diulangnya lagi itu. Dan hukum diterapkan supaya orang losi. Itu losinya jerah, supaya ada efek jerahnya. Dah, sampai di situ dulu ya. Enggak usah tanya-tanya. Kenapa lagi? Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.